Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin ya. Ini judulnya sama, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Indikator pencapaian kompetensi yakni berpikir positif dalam memaknai kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil. Berperilaku jujur di masyarakat dengan melaksanakan konstitusi negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berperilaku menghargai martabat manusia di masyarakat dengan melaksanakan konstitusi negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran: berpikir positif dalam memaknai kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara adil dengan ikhlas. Berperilaku jujur di masyarakat dengan melaksanakan konstitusi negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tulus. Mengidentifikasi kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Berperilaku menghargai martabat manusia di masyarakat dengan melaksanakan konstitusi negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. B. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. 1. Pembukaan UUD NRI tahun 1945. Bagi bangsa Indonesia, pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang selalu ditegakkan. Dengan demikian, UUD NRI tahun 1945 memberikan landasan kokoh untuk keberlangsungan negara Indonesia. A. Kedudukan pembukaan UUD NRI tahun 1945. Pembukaan sebuah konstitusi bukanlah sebuah rumusan pasal-pasal hukum tata negara, tetapi merupakan sebuah norma dasar yang memperkuat daya ikat pasal-pasal dalam konstitusi. Pada dasarnya, pembukaan UUD NRI tahun 1945 mengandung berbagai pokok pikiran yang menjadi cita-cita hukum dan melandasi kelahiran hukum negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia. Dengan demikian, pembukaan UUD NRI tahun 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum Indonesia. A. Kedudukan pembukaan UUD NRI tahun 1945. Secara lebih rinci, tertib hukum Indonesia harus memenuhi 4 syarat, yaitu: yang pertama, adanya subjek yang mengadakan peraturan hukum, yaitu pemerintah Republik Indonesia. Kemudian adanya kesatuan asas kerohanian yang menjadi dasar keseluruhan peraturan hukum, yaitu Pancasila. Adanya kesatuan daerah untuk diberlakukannya peraturan hukum, yaitu seluruh tumpah darah Indonesia. Dan adanya kesatuan waktu untuk diberlakukannya peraturan hukum, yaitu disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam bentuk negara. Berdasarkan penjelasan tentang pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang termuat dalam Berita RI tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946, pembukaan UUD NRI tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum atau Reksite. Adapun pokok-pokok pikiran tersebut termuat dalam pasal-pasal UUD NRI tahun 1945 sebagai sumber hukum positif negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 diwujudkan ke dalam pasal-pasal UUD NRI tahun 1945. Selanjutnya dijabarkan dalam peraturan-peraturan hukum positif di bawahnya, seperti ketetapan MPR, undang-undang atau UU, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, dan peraturan pemerintah atau PP. B. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 memuat pokok kaidah negara yang fundamental.
Pembukaan UUD NRI tahun 1945 merupakan kaidah negara Indonesia yang fundamental yang berisi beberapa hal penting sebagai berikut. 1. Dasar tujuan negara mencakup tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dan tujuan khusus tersebut terdapat dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945. Tujuan umum yang merupakan dasar politik Indonesia yang bebas aktif adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun tujuan khusus merupakan tujuan nasional negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Dasar ketentuan pembentukan UUD NRI tahun 1945 terdapat dalam alinea keempat. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. 3. Asas kerohanian negara yang tercantum dalam alinea keempat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kedudukan UUD NRI tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempati kedudukan yang tertinggi dalam hierarki peraturan perundangan di Indonesia. Dengan demikian, segala peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI tahun 1945 harus dilandasi dan berdasarkan UUD NRI tahun 1945. Berikut sistematika UUD NRI tahun 1945. A. Pembukaan yang terdiri dari 4 alinea. B. Pasal-pasal sebagai berikut. 1. Sebelum perubahan terdiri dari 16 bab. Setelah perubahan atau amandemen terdiri dari 21 bab. 2. Sebelum perubahan terdiri dari 37 pasal. Setelah perubahan terdiri dari 73 pasal. 3. Sebelum perubahan terdiri dari 49 ayat. Setelah perubahan terdiri dari 170 ayat. 4. Sebelum perubahan memiliki 4 pasal aturan peralihan, setelah perubahan menjadi 3 pasal aturan peralihan. 5. Sebelum perubahan memiliki 2 ayat aturan tambahan, setelah perubahan menjadi 2 pasal aturan tambahan. 4. Sifat UUD NRI tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki sifat sebagai berikut. A. Tertulis, yaitu UUD NRI tahun 1945 merupakan suatu peraturan yang tercantum secara jelas dan menjadi sumber hukum yang mengikat seluruh warga negara Indonesia. B. Singkat, yaitu UUD NRI tahun 1945 memuat aturan-aturan pokok bagi penyelenggaraan negara. C. Supel, yaitu UUD NRI tahun 1945 disusun dengan isi yang dapat dikembangkan jika diperlukan. D. Rigid, yaitu UUD NRI tahun 1945 memerlukan cara khusus dan istimewa untuk merubahnya. 5. Fungsi UUD NRI tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. A. Sebagai hukum dasar, yaitu setiap produk hukum, tindakan atau kebijakan pemerintah, baik tertulis maupun tidak tertulis, harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD NRI tahun 1945. B. Sebagai alat kontrol, yaitu UUD NRI tahun 1945 menjadi pengontrol atas kesesuaian antara norma hukum yang lebih tinggi dan norma hukum yang lebih rendah. C. Sebagai pengatur, yaitu UUD NRI tahun 1945 mengatur tentang cara kekuasaan negara itu disusun, dibagi, dikelola, dan dilaksanakan. D. Sebagai alat penentu, yaitu UUD NRI tahun 1945 menjadi penentu dari hak dan kewajiban seluruh warga negara termasuk aparat negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.